Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu serta pemuda-pemudi yang diberkati Tuhan. Hari ini Selasa 29 November 2022. Saya Pendeta Indah Sriatun bersama Sophie Olivia Genesia Siagian mengajak kita semua mengadakan renungan pagi bersama Gereja Kristen Oikumene di Indonesia dengan pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Renungan kali ini mengambil tema sukacita dalam mewujudkan kasih. Untuk itu marilah kita bersatu dalam doa. Hanya bagimulah kemuliaan dan hormat kami naikkan kepada Bapa yang memberi kehidupan. Pada pagi hari ini kami akan merenungkan bagian dari kebenaran-Mu yang berbicara tentang mengasihi sesama manusia. Ajarkanlah kepada kami bukan hanya menjadi pendengar, namun menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Yesus Kristus kami bermohon, amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 13 ayat ke-9 sampai ke-10. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain maupun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Ya, dari ayat yang tadi baru dibaca, ada beberapa pertanyaan yang Mama ingin ajukan kepadamu. Yang pertama, perintah apa saja yang terdapat dalam hukum Taurat yang berkaitan dengan mengasihi sesama pada ayat yang ke-9 itu? Dalam ayat yang ke-9, perintah yang terdapat dalam hukum Taurat itu adalah jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain maupun juga. Ada kesimpulan dari hukum Taurat yang disimpulkan dalam Perjanjian Baru. Apa itu kesimpulannya? Kesimpulan dari hukum Taurat dalam Perjanjian Baru yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Terima kasih untuk semua jawaban-jawabanmu. Saudara, ketika kita berbicara tentang sukacita dalam mewujudkan kasih, itu sangat berkaitan dengan bagaimana melaksanakan perintah-perintah Tuhan yang semestinya. Oleh karena sebagian jemaat Kristen di Roma adalah berasal dari orang Yahudi, maka mereka sudah sangat familiar dengan hukum Taurat yang berisi 10 hukum Allah itu. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengangkat tema hukum Taurat ini dikaitkan dengan kasih kepada sesama. Hal itu terlihat jelas dalam Roma pasal 13 ayat yang ke-9 ini yang saya akan ulang kembali. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mana di sini kita perhatikan ada beberapa perintah yang berkaitan dengan mengasihi sesama. Jadi sekarang, apakah ketika kita mengasihi sesama sudah memenuhi ketentuan dalam hukum Taurat itu? Karena ketika kita berlanjut kepada ayat ke-10, Rasul Paulus menyimpulkan kasih yang dikehendaki adalah kasih yang tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Artinya, kasih yang dinyatakan di sini bukan hanya melalui perintah-perintah yang positif, tetapi juga perintah-perintah yang negatif. Mari kita perhatikan. Sebab dengan kata jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, kata-kata jangan, dan jangan menunjuk kepada hal negatif. Artinya ketika dilakukan
berbahaya, bahkan sangat berbahaya atau merugikan. Dari yang sangat berbahaya atau merugikan inilah kemudian Paulus memberikan satu perintah, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini hal yang sangat positif. Bagaimana kita untuk mengasihi sesama harus juga menjadi celah atau teladan bagi kita seharusnya mengasihi yang sesungguhnya terhadap diri kita. Misalkan ketika engkau dicubit pasti sakit, maka janganlah engkau mencubit orang lain. Ketika engkau dikhianati, hatimu pasti akan sakit, maka demikian pula lah jangan menyakiti orang lain. Lalu bagaimanakah hubungan antara kasih dan melakukan hukum Taurat itu? Setelah merenungkan firman Tuhan ini, apakah tindakan konkret Anda yang berkaitan untuk mewujudkan kasih kepada sesama? Untuk itu, marilah kita bagikan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada teman, saudara, atau orang-orang yang berada di sekitar kita agar mereka dapat mengembangkan kasih dalam kehidupan nyata. Mari Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita menutupnya di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih. Kami selalu merindukan kasih itu nyata dalam keseharian hidup kami untuk memberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Ajarkanlah dan tuntunlah kami untuk menyerahkan kehidupan ini dengan selalu bersyukur dan menyatakan kasih dalam bagian hidup sehari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Teladan Kasih, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, terima kasih yang telah bersaat teduh bersama dengan keluarga kami. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.